Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Firda Nuridaya dengan NIM 070 dari kelas akuntansi lanjutan 2C dengan dosen pengampu Ibu Dian Juliani, SE MSc. Di sini saya akan menjelaskan materi dengan subbab derivatif valuta asing dan aktivitas lindung nilai pada bab 12 halaman 23. Piutang dan utang yang didenominasi dalam mata uang asing. Perusahaan seringkali membendung eksposure-nya terhadap risiko kurs mata uang asing untuk aktiva dan kewajiban yang didenominasi dalam mata uang asing serta mengantisipasi transaksi yang didenominasi dalam mata uang asing. Dalam bagian ini, kami hanya berfokus pada akuntansi lindung nilai apabila transaksi dalam mata uang asing terlibat. Keuntungan atau kerugian yang dihasilkan akan diakui dengan segera dalam laba. Menurut statement 133 dan 138, perusahaan bisa saja memilih untuk memperhitungkan lindung nilai piutang dan utang semacam itu dengan menggunakan model lindung nilai atas nilai wajar atau model lindung nilai arus kas. Di sini ada pengertian dari premi atau diskonto. Premi atau diskonto forward adalah selisih antara forward rate yang dikontrakkan dan spot rate yang berlaku ketika kontrak dimulai. Premi atau diskonto tersebut diamortisasi ke dalam laba selama umur kontrak jika lindung nilai itu dianggap sebagai lindung nilai arus kas. Selanjutnya yaitu kontrak lindung nilai arus kas. Agar kontrak forward memenuhi kualifikasi untuk akuntansi lindung nilai arus kas, maka kontrak itu harus memiliki karakteristik sebagai berikut. Yang pertama, lindung nilai arus kas dapat digunakan untuk mengakui situasi aktiva dan kewajiban yang didenominasi dalam mata uang asing jika variabilitas arus kas dieliminasi sepenuhnya oleh lindung nilai. Persyaratan ini umumnya dipenuhi jika tanggal penyelesaian, jenis mata uang, dan jumlah mata uang sesuai dengan tanggal pembayaran yang diharapkan serta jumlah piutang atau utang yang didenominasi dalam mata uang asing. Jika salah satu dari syarat penting tersebut tidak sesuai antara item yang dilindung nilai dan instrumen lindung nilai, maka kontrak itu akan dianggap sebagai lindung nilai atas nilai wajar dengan pengakuan laba saat ini atas perubahan nilai derivatif lindung nilai dan item yang dilindung nilai. Yang kedua yaitu keuntungan atau kerugian transaksi yang berasal dari pengukuran kembali aktiva atau kewajiban yang didenominasi dalam mata uang asing di offset oleh jumlah yang diklasifikasi dari laba komprehensif lainnya yang berkaitan dengan laba setiap periode. Jadi, jika aktiva atau kewajiban yang didenominasi dalam mata uang asing dikaitkan dengan nilai wajar pada akhir tahun dan keuntungan atau kerugian diakui dalam laba, maka lindung nilai arus kas juga dikaitkan dengan nilai wajar pada akhir tahun. Seperti lindung nilai arus kas lainnya, keuntungan atau kerugian akan dimasukkan dalam laba komprehensif lainnya pada akhir tahun. Bagian dari keuntungan atau kerugian yang dimasukkan dalam laba komprehensif lainnya kemudian diakui sebagai laba untuk mengoffset keuntungan atau kerugian atas aktiva atau kewajiban yang didenominasi dalam mata uang asing. Yang ketiga yaitu premi atau diskonto yang berkaitan dengan lindung nilai diamortisasi ke laba dengan menggunakan suku bunga efektif.